Halo kawan-kawan, welcome back to my channel lagi bersama saya Tama Vlog. Hari ini kita akan fungsi EGR. Maksud saya itu apa sih fungsi EGR di mobil? Oke, ini sekarang saya sudah ini unitnya Pajero dan ini ada EGR. Ini EGR cuy namanya. Ini EGR sistem. EGR itu fungsinya pertama meresirkulasi lagi gas buang yang ada di mobil cuy. Jadi dari manifold sini ya, dia keluar ke turbo. Sebelum ke turbo itu sebagian ada yang dialirkan ke EGR lagi untuk masuk ke dalam mesin untuk dibakar lagi melalui intake. Ini intake manifold ya, melalui intake manifold. Dari dia itu nempel di intake manifold. Dan dari intake manifold itu gas buang itu dicampur sama udara bilas yang bersih. Ini dari intercooler cuy. Ini intercooler namanya. Intercoolernya di bawahnya radiator maksud saya ya. Jadi dari turbo dia ngisap udara bersih, masuk filter, terus masuk turbo, masuk intercooler, terus dia akan masuk ke throttle body nanti dia langsung ke intake manifold di manifoldnya ini, dan di sini dia bertemu dan dicampur lagi dengan gas buang yang melewati EGR atau yang ngatur gas buang itu, yang ngatur gas buang masuk ke intake manifold itu EGR cuy. Nanti akan dicampur. Nah ini dia itu ada pipa di sini cuy. Gak kelihatan ya, ada pipa nanti menempel ke EGR cooler. Jadi ini EGR cooler. Jadi gas buang itu yang mau masuk ke dalam silinder, dia nggak langsung masuk ke dalam silinder, dia pasti akan didinginkan dulu. Jadi dari knalpot tadi kan disuntik ke sini, dia masuk dulu ke EGR cooler. EGR cooler dia didinginkan, udara gas buang itu didinginkan, dia akan masuk ke atau diatur oleh solenoid ini cuy. Solenoid ini namanya EGR ya, keseluruhannya EGR. Kalau yang hitam ini namanya solenoid. Dia akan masuk ke manifold intake, dia akan kecampur dengan apa ini, udara bersih yang dari luar, yang dari turbo tadi cuy. Oke gitu. Kelebihan kalau kita masih memakai EGR yaitu mesin itu nggak ngelitik waktu RPM rendah cuy. Kenapa kok bisa begitu? Karena pembakaran di dalam sini, namanya mesin diesel ya, kalau waktu dingin itu mesin diesel butuh panas untuk membakar bahan bakar. Jadi dia akan cepat panas, dan juga nanti kalau sudah panasnya normal atau udah panas maksimum, dia juga nggak terlalu panas, karena diesel itu butuh 650 derajat Celcius di dalam pembakaran mesin. Kalau seandainya kita tidak pakai EGR, itu apa yang akan terjadi di dalam mesin? Jika pada saat suhu tinggi, dia itu akan suhunya akan tidak terkontrol cuy. Maksudnya akan melebihi batas di sekitar 700 ke atas. Jadi kalau ada EGR, pembakaran itu bisa dihambat juga cuy. Karena EGR ini tidak selamanya membuka, dia itu diatur oleh solenoid ini. Dia akan diatur oleh apa ya? Bisa dibilang solenoid, bisa dibilang gubernur juga sih menurut saya ya. Karena dia bisa mengatur gas buang yang akan masuk ke dalam silinder. Jadi kalau dia dimasukin dicampur, itu pembakaran tidak akan melebihi batas, karena dia akan terbakar dengan gas buang, dan gas buangnya yang terbakar di dalam silinder ini juga dia mengatur juga suhu batas pembakaran suatu mesin gitu loh cuy. Jadi mesin itu nggak cepet panas, nggak cepet litik gitu. Nah, itu sih penjelasan dari saya. Nanti kita akan bongkar lagi ini EGR. Ini EGR saya baru cuy, karena kemarin itu rusak. Nanti untuk penjelasannya ciri-ciri EGR rusak, berdasarkan pengalaman saya, nanti saya akan jelaskan ciri-ciri EGR rusak itu nanti gimana.
maksudnya motor EGR nya ini ya. Oke, nah ini nanti saya lepas, ini sudah saya lepas, ini yang pipa ini saya cek, soalnya takutnya ada kerak yang numpuk di pipanya. Ini sudah saya lepas, dan sekarang saya mau melepas EGR nya ini, EGR unitnya ini keseluruhannya. Ini saya mau lepas sampai sini cuy. Jadi yang dilepas bautnya 1 2 3 4 ini 1 2, sebelah sana juga 2 4 sama bawah 2. Oke, saya akan melepas EGR ini cuy. Guys, di sini kita akan langsung melepas EGR nya. Yang perlu dipersiapkan kunci 14 yang bengkok gini ya guys, sama kunci 12. Ini kunci 12 nya, ini sisi 14, ini sisi 12 nya. 12 nya buat yang bawah, 14 nya buat yang di atas ini. Nih, kenapa kalau pilih yang bengkok? Soalnya enak cuy. Ini ada dipstick olinya yang menghalangi kalau pakai kunci yang lurus. Jadi pakai yang bengkok aja. Ini udah saya kendorin semuanya, kita tinggal melepasnya aja. Oke cuy, EGR nya sudah terlepas ya. Ini EGR nya, dalamnya itu kayak gini cuy. Ini bersih soalnya ini EGR saya baru cuy ya. Jadi di sini saya bukan bikin tutorial membersihkan EGR, cuma mengasih tahu fungsi dari gas buang kenapa dimasukkan lagi ke dalam silinder itu ya. Ini ada valve-nya, ini ada solenoid-nya atau apa ya, motor EGR-nya yang mengatur buka tutupnya ini. Jadi dia itu nekan cuy, nekan apa itu, valve mekaniknya ini. Jadi gas buang nanti dia masuk ke intake manifold, kecampur dengan udara bilas yang dari luar, yang dari turbo, udara bersih ya gitu. Jadi buat owner yang khususnya Pajero atau diesel yang ada EGR nya, kalau mau melepas EGR atau delete EGR juga bisa sih sebenarnya. Cuma saya belum tahu kerugiannya apa. Cuma untuk manfaatnya itu emang dia bersih di intake manifoldnya, di klep-klepnya, di ruang bakarnya juga jelas lebih bersih. Cuma nanti minusnya cuy, minusnya itu kemungkinan yaitu dia membakarnya akan panas cuy di dalam cuy. Kenapa? Karena yang dibakar real bahan bakar semua, terus juga insinyur pasti sudah memperhitungkan untuk kompresinya. Kalau menggunakan EGR sekian, kalau lepas EGR pasti kompresinya lebih besar lagi cuy ya. Gitulah. Jadi kalau ada yang EGR ditutup itu emang kebanyakan di remap atau di tuner lagi ecunya. Jadi nggak asal nutup gitu, nggak cuy. Itu sudah diperhitungkan oleh si tuner gitu loh. Kalau mesin standar kayak punya saya terus ditutup EGR pakai plat gitu, emang sih saya pernah nutup EGR itu RPM bawahnya dia ada suaranya kling 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 gitu cuy. Itu pembakarannya tinggi sekali cuy, karena belum dituner ecunya. Jadi saya tutup manual gitu, jadi pembakarannya kompresinya besar cuy di dalam. Nah, fungsi EGR sendiri, gas buang dimasukkan itu salah satunya untuk pada waktu dingin itu kan buka 80% valve ini itu buka 80% ya cuy. Besok saya bikin tutorial cara melihat valve-nya ini buka 80% pada waktu suhu dingin atau gas stasioner atau idle. Semakin kita tekan gasnya, ini semakin nutup. Di RPM 3000 dia full nutup cuy, EGR ini. Besok saya kasih tutorialnya melihat EGR ini secara pakai alat scanner ya. Soalnya saya juga ada, alhamdulillah punya alat scanner, jadi bisa kita cek EGR nya besok di tutorial selanjutnya. Jadi pada waktu dingin, mesin dingin itu EGR mengalirkan gas buang
ke dalam silinder itu untuk memanaskan mesin, ya kan. Dia cepat panas. Diesel butuh panas ya, ingat, diesel itu butuh panas tapi juga tidak panas berlebih gitu. Jadi kalau sudah panasnya maksimum, itu EGR atau gas buang juga dapat merendahkan suhu di dalam kompresi mesin tersebut dengan cara memasukkan gas buangnya itu. Dia akan menghambat pembakaran di dalam silinder juga, sehingga silinder di dalam silinder itu pembakarannya akan semakin dingin. Maksudnya nggak dingin-dingin banget ya, maksudnya dinginnya itu dingin maksimumnya yang dibutuhkan mesin gitu loh. Kalau terlalu panas gitu pembakarannya, itu tidak bagus juga buat mesin gitu loh cuy. Kecuali sudah di remap, udah di tuner. Makanya kalau bikin mobil diesel kencang itu gampang, tapi untuk jangka panjangnya itu kayak mana itu tergantung si tunernya, nggak asal nge-remap gitu loh geng, ya kan. Kalau asal remap juga banyak kan yang di grup-grup Pajero itu, pasti kalau mau remap juga butuh apa ya, referensi dulu tempat remapnya di mana gitu kan, nggak asal remap kenceng tapi umurnya mesin pendek juga percuma gitu loh cuy. Jadi kenceng juga mesinnya bisa panjang gitu, mantap gitu. Jadi kalau standar, untuk standar sih saya sarankan EGR tetap dipasang ya cuy. Kita bersihkan aja di dalamnya ini. Saya nggak bikin tutorial bersihkan EGR, soalnya EGR saya emang baru rusak, dan harga EGR ini tuh 2 juta cuy. Motornya ini satu set sama valve-nya mekanik. Padahal kalau dipikir yang rusak itu motornya, tapi kita harus beli satu set sama mekanikalnya juga ini gitu. Kita beli ecer satu gini nggak bisa kalau di dealer ya. Mau beli motornya ada barang Cina tapi nggak tahu asli enggaknya, nanti malah umurnya panjang, nanti malah umurnya pendek, kita keluar uang 2 kali, akan sayang ya cuy ya. Jadi fungsinya juga selain dimasukkan ke ruang bakar itu, fungsi lainnya itu kan ini ada turbo ya cuy. Ini ada turbo, jadi sebagian gas buang kan ke sini, otomatis udara exhaust yang mau ke turbo itu jauh lebih dingin, nggak masuk ke turbo semua, jadi sebagian dialirkan ke sini cuy. Nah, ya kan, kalau kita tutup di sana otomatis panas langsung sini cuy. Nggak langsung rusak. Itu kalau ada yang rusak itu ya emang sudah waktunya, nggak langsung rusak, cuma memperpanjang umur dari si turbo sendiri gitu loh cuy. Kan nggak terlalu panas yang masuk sini gitu. Ya mungkin ada teman-teman yang punya masukan, bisa komen di kolom komentar ya, gimana setelah tutup EGR mungkin. Soalnya saya juga pernah tutup, yang saya rasakan itu mesin bunyinya waktu stasioner itu kling kling kling. Terus kalau yang masih masih aktifkan EGR itu gimana, mungkin bisa komen-komen ya. Emang sih kalau ditutup EGR nya jauh lebih responsif ya, karena spooling turbo itu tinggi, dia masuk ke turbo semua gas buang itu, nggak ada yang masuk ke EGR. Tapi kembali lagi kita ke pembakaran sini cuy. Kalau terlalu tinggi pembakarannya, kompresinya itu juga nggak baik juga gitu loh geng. Oke geng, sekian ya. Mungkin yang ada saling berbagi ilmu lah. Kalau ada yang salah mohon dikoreksi. Kalau ada yang apa ya, ibaratnya ada yang punya pandangan sendiri juga boleh berkomen di kolom komentar gitulah ya cuy. Jadi kita saling belajar. Oke, terima kasih sebelumnya. Jadi ini saya nanti mau pasang lagi. Ini gear delete ya cuy ya. Ini gear delete. Saya mau bersihkan pipanya ini sama itu. Kalau coolernya saya belum bersihin, cooler EGR nya ini cuy. Ini juga kotor sih dalamnya, saya nggak bersihin, mungkin nanti aja lah ya. Ini juga bisa dibersihin cuy.
Oke, jadi manfaat EGR seperti itu. Oke, sekian ya cuy. Semoga video saya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.